kesabaran yang bagaimana yang dikatakan sebagai praktek dharma yang tertinggi. Terima kasih. Khanti paramangtapotithikang. What is the meaning of this patience is the highest ascetic practice? So Buddha had suggested, or Buddha had taught his disciples, we are those who must practice patience. Jadi Buddha mengajarkan bahwa kita adalah orang yang harus berlatih kesabaran. So for ordained persons, they must practice patience. Jadi bagi orang biasa mereka harus melatih kesabaran. Whether other people are right or wrong, bhikkhus must practice patience. Jadi apakah sebetulnya dia benar atau salah, bhikkhu adalah seorang yang harus melatih kesabaran. But this is what the Buddha taught to his disciples. Ini adalah apa yang diajarkan oleh Buddha kepada para muridnya. But all must practice patience. Tetapi semuanya harus berlatih kesabaran. It is very important. Ini sangat penting. If we don't practice patience, wisdom cannot grow. Kalau Anda tidak bisa melatih kesabaran, kebijaksanaan Anda tidak akan tumbuh. It is very difficult for you to fulfill parami too. Juga akan sangat sulit untuk Anda mengumpulkan parami. If you don't practice patience, you will do many things wrong. Jika Anda tidak melatih kesabaran, Anda akan melakukan banyak hal itu salah. If you don't practice patience, you will feel guilty again and again. Kalau Anda tidak melatih kesabaran, Anda akan merasa bersalah lagi dan lagi. Why can we practice patience? Bagaimana kita bisa melatih kesabaran? Because of understanding the benefit of practicing it. Karena memahami atau mengetahui manfaat dari melatih kesabaran. So to be able to practice patience, we must see the benefit of doing it. Jadi untuk bisa melatih kesabaran, pertama kita harus memahami manfaat dari kesabaran. As I have told all of you, for ordinary people, if they are complaining, they feel very angry. Oleh sebab itu Bante bilang ke kita bahwa untuk orang yang biasa, jika seseorang itu kena komplain, maka dia akan sangat marah. If they are blamed, if they are criticized, so they feel very unhappy. Kalau dia disalahkan atau dia dikritik, maka dia akan sangat tidak senang. This is the way the ordinary people responds. Ini adalah respon dari orang biasa. But for the Bodhisattva, his point of view, his attitude on blame, complaint and criticism is another. Tetapi sikap dari seorang bodhisatta menghadapi orang yang menyalahkan dirinya, mengkritiknya dan mengkomplainnya itu sangat berbeda. If they are not those who complain, who blame me, how can I practice the perfection of patience? Jadi kalau bodhisatta berpikir bahwa kalau tidak ada orang yang menyalahkan saya, tidak ada orang yang mengkritik saya, bagaimana saya bisa mendapat kesempatan untuk mengembangkan latihan kesabaran ini? They are grateful. This is the way the Bodhisattva think. Mereka sangat memberi berguna, bermanfaat, memberikan manfaat bagi saya. Itu pikiran bodhisatta. So practicing patience means waiting the right time to say. Melatih kesabaran artinya adalah menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Waiting the right time, the right place to say. Menunggu tempat yang tepat
tempat yang benar, yang pas untuk berbicara. Waiting the right person to say. Juga menunggu orang yang tepat untuk berbicara. Whoever practice patience, the function of wisdom is getting powerful. Jadi bagi siapapun yang mengembangkan kesabaran ini, kualitas kebijaksanaan itu akan semakin kuat. Without the support of practicing patience, wisdom cannot grow. Tanpa didukung dengan latihan kesabaran, kebijaksanaan tidak bisa tumbuh. What to do, what not to do. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. When to do, when not to do. Kapan harus melakukan, kapan harus tidak melakukannya. To whom to say, to whom not to say. Kepada siapa harus berbicara, kepada siapa harus saya tidak These berbicara. are because of patience and wisdom. Ini adalah karena kesabaran dan kebijaksanaan. If we are going to do for the good of many, we need to practice patience. Otherwise, we can't do really for the good of many. Jika kita adalah seseorang yang ingin melakukan demi kebaikan banyak orang, kita harus adalah orang yang melatih kesabaran dan kesabaran. So to be able to do for the good of a certain person, sometimes we need to wait for a long time to say something to that person. Because if you say at the wrong time, it is not beneficial. Terkadang bahkan untuk bisa membantu seseorang, kita juga perlu menunggu waktu yang tepat untuk berbicara kepadanya. Kalau tidak, kalau waktunya tidak tepat, mungkin bermasalah. So practicing patience is the way to happiness. Jadi melatih kesabaran adalah cara mendapatkan kebahagiaan. Practicing patience is the way to be mature. Jadi melatih kesabaran juga adalah cara jalannya kita mencapai kematangan. Practicing patience is the way to make free from suffering. Jadi melatih kesabaran juga merupakan jalan free from suffering. So Terbebas practicing, dari penderitaan. by practicing patience, you can prevent yourself from doing many unwholesome deeds in your life. Jadi dengan melatih kesabaran kita bisa mencegah diri kita melakukan banyak kesalahan dalam kehidupan kita. Do you agree with me? Anda setuju? Yes. May you all be able to practice patience in this very life. Jadi semoga Anda semua dapat menjadi orang yang dapat berlatih kesabaran di kehidupan ini. Last question. Sorry Bante, I think he is asking what is the how to practice the highest patience. Now don't talk about highest patience, just talk about normal patience. Jadi kali ini bukan ngomongin tentang kesabaran yang tertinggi, tapi kebiasaan biasa aja, kesabaran biasa saja. So we need to train ourselves to be able to practice different degree of patience. We must start from very small patience, and then you become the person who is able to practice patience more. In this way, we need to train, not that we can deal with all at once. Because of training, practicing, day by day, mindfully, you become a person who is more able to do. Jadi kita harus menjadi orang yang melatih sedikit demi sedikit kesabaran itu. Jadi setelah kita mampu bersabar untuk hal yang kecil, lalu pelan-pelan kita menjadi semakin tumbuh, mampu menerima atau mampu sabar akan hal yang besar. Bukan secara semerta-merta langsung menahan sesuatu yang bersikap sabar terhadap hal yang besar gitu. Only the Bodhisattva and the Buddha has practiced the highest patience. Hanya Bodhisatta dan Buddha yang berhasil melatih kesabaran tertinggi. If you want to practice highest patience, you need to receive definite prophecy from the Buddha first.
Jadi jika Anda ingin melatih kesabaran yang tertinggi, Anda pertama-tama harus mendapat ramalan pasti dari seorang Buddha dulu.